Shalom, pagi Bapa, pagi yang cerah, kami utamakan Engkau di atas segala-galanya. Kami boleh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Pagi ini kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Saya pun firman-Mu singkat, tapi firman jadi berkat buat kami. Sucikan hati pikiran kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syarat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Wahyu pasal 3 ayat pertama sampai 6. Kepada jemaat di Sardis. Dan tulisanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mengemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Pada siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertengah, hendaklah ia mendengar apa dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Tuhan firman Tuhan begitu merindukan buat kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa surat ini tujuh kepada jemaat Sardis, tapi hari ini firman Tuhan didengungkan dan ditujukan kepada kita. Apa? Dan firman katakan pada ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutlah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Pencuri datang tanpa kita tahu. Setengah malam, baik-baik buta, dan juga bisa siang. Waktu tidak tahu kapan. Itulah kedatangan Tuhan. Tiba-tiba. Bahkan juga kedatangan Tuhan secara pribadi untuk bertemu dengan kematian secara tiba-tiba. Ya. Itu kedatangan Tuhan secara pribadi. Seperti pencuri. Apa yang pencuri? Pasti mengambil barang-barang berharga. Barang-barang yang berharga ini yang diambil. Itulah hidup saudara saya yang berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita menyucikan diri. Dan firman Allah katakan bertobat. Tapi metanoia, berubahlah pola pikir kita. Kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kapan Tuhan datang secara pribadi? Kapan Tuhan datang secara global? Kalau dia datang secara pribadi kan mencuri, mengambil barang-barang berharga. Itulah saudara saya yang mau mencucikan diri dengan baik. Maka hiduplah dalam kekudusan. Baik kita saat ketika kita tidak dibuang, tapi diambil oleh Tuhan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita siapkan diri dengan baik dan tidak main-main dan dosa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, memberikan sepagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan, dari segala hikmat yang dari Tuhan.
segala kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.